Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Markas TCM. Kali ini ada yang istimewa karena kita dari Bali silaturahmi untuk Gantang Pleci, dan kebetulan kita lewat Caruban, jadi kita mampir ke tempatnya Om Acus sekaligus pinjam studio buat konten di Markas TCM. Oke. Nggak apa-apa ya Om? Nggak apa-apa, aman. Gimana Om, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kali ini kita bertamu ke orang yang sangat istimewa dan juga termasuk idola saya ini. Karena perjuangannya di Pleci itu patut ditiru buat teman-teman Pleci mania yang lain. Gini Om, Iya. dulu waktu pertama main Pleci sekiranya tahun berapa Om? Duh, kalau tahunnya itu saya Lupa ya? lupa. Saking lamanya Om. Ya, saya dari pokoknya Perci 3.000 kalau nggak 5.000 saya. Ya zaman sekitar dulu. 2008-2009. Nah, kira-kira sekian lah. Terus mulai lomba? Kalau mulai lomba lama Om itu. Iya. Jadi pertama kali beli Pleci yaitu tadi kapusan. Oh gitu. Jamin jantan. Ternyata saya pelihara, kan saya sering lihat Google. Zaman dulu bener. Google. Bener. Belum ada Facebook yang ini, belum ada, apalagi YouTube seperti juga sekarang. jarang. Jadi Belum ada. saya pagi subuh sudah ngembun sampai jam 10 ya itu nggak bunyi-bunyi. Ternyata betina. Hampir sama juga pengalamannya. Jadi dulu aku juga seperti itu, ngombyok, ada bilang jamin jantan, ternyata betina. Betina. Nah, terus pertama punya gaco Om, karena ini kita membahas tentang Pleci kan, tetap larinya ke lomba gitu. Kalau gaco zaman dulu saya pertama kali punya gaco itu Oreo. Perci Oreo itu dari Om Sumuk Delta. Itu aku dulu belum kenal ya. Belum kenal, itu saya masih main Latbers mungkin. Itu gaco dari Om Sumuk Delta. Dan dia yang mengajarkan saya vitamin kayak apa itu pertama kali dia. Itu Oreo itu punyanya Om Kempong Pacitan. Oh gitu. Dulu yang punya, bukan punya maskot, kayaknya yang ngerawat maskot dulu itu Om Kempong Yang Pacitan. terakhir dipegang Payo itu. Ya, itu dulu dari Om Kempong yang rawat, saya kira-kira seperti itu. Nah, saya tuh dulu gini Om Jendol, untuk buat Pleci Nagen aja susahnya minta ampun, dan memang kita nggak tahu. Ya dulu untuk vitamin pun dulu masih minim, pengetahuan masih Minim Om, jadi ya butuhnya kita vitamin terus kita gantang ya nggak bisa ternyata. Akhirnya saya dikasih tahu itu, terus saya beli Oreo itu, saya kredit. Dulu saya ingat itu 450. Berarti dulu beli Oreo tuh burung udah jalan, gacoan. Sudah jalan, cuman setengah bahan. Masih ada loncatnya. Masih ada PR-nya Cuman dikit. saya belajar terus sampai tus. Itu tus saja saya udah senang Jendol dulu. Nggak ada piala dulu. Cuman Sama. itu kertas. Cuma piagam. Tapi itu ya masih ada. Saya ingat masih saya simpan sampai sekarang. Cuman nantilah saya cari-cari lagi. Mungkin dulu zaman itu mau dilaminating dan dipajang di Oh, kamar. masih tetap saya laminating. Dulu memang seperti itu. Perjuangan. Jadi susahnya nyari juara dulu itu benar-benar perjuangan. Susah, perjuangan. Kita main dari lomba ini. Bahkan ketika saya sudah juara-juara itu, saya sama Om Sumo itu sempat datang jauh-jauh. Yes. Katanya tutup. Oh, gitu. Padahal buka guys. Saking saya sukanya sama Pleci kayak gitu Om Jendol. Pengalaman Pleci itu memang Pengalaman saya banyak ini. dari ngombyo terus beli burung setengah bahan sampai bisa Setengah setting gacuan seperti itu. Kalau aku kan dulu pertama kenal Om Acus itu belum belum seperti sekarang kan. Dulu masih bener. baca Jatim. Baca Jatim. Itu tim pun aku saya. cuma tahu di sosmed tuh. Masih Baca jarang Jatim. ketemu langsung. Ketemu langsung cuma jarang ngobrol seperti itu. Belum tahu, belum kenal. Sekarang kan Om Acus sudah besar. Alhamdulillah, wes. Tapi Khususnya ya, di dunia Pleci ya. tetap begini saya kok. Harus Om, harus seperti itu. Sekarang langsung saja Om, kita main ke tempatnya Om Acus. Nggak mungkin kalau kita nggak membahas Dextro 87 Om. Benar-benar. Dulu pertama ada ide membuat Dextro 87 untuk dipasarkan. Apakah itu udah dipakai sendiri? Sebenarnya dulu itu Dextro 87 itu nggak saya jual Om. Oh gitu, buat sendiri. Jadi flashbacknya saya itu kan ikut
Om Herman Bajai Jatim. Iya, ya, Nah, betul. beliau yang besarkan saya lah. Yang besarkan saya yaitu Om Bajai Jatim, Om Herman, saya panggilnya Om HD. Itu yang besarkan saya, yang kasih motivasi saya ya Om Herman itu. Dan pada akhirnya banyak yang cocok. Saya cuman disuruh raciin dulu pakai botol beling itu, terus kok banyak anak luar kota minta pada omongan, ternyata cocok. Bahkan ada yang ombyoan dikasih itu langsung gacor dijual. Jadi perekonomian kopi dulu dari ombyoan. Saya juga, soalnya saya juga dari bahan, terus nembak dibeli kayak gitu dulu. Zaman kopi susah ya Om. Iya, Sam. Ini ada pertanyaan Om dari temen lah, mungkin mumpung ketemu saya tanyakan, siapa tahu nanti dia nonton dan juga tahu apa jawabannya. Jadi dia bertanya Om, apakah dextro yang dijual sama yang dipakai sendiri itu sama dosis atau istilahnya sama atau enggak gitu? Sama, Tetap sama. sama. Saya bahkan Dextro 87 saya sekarang ini saya 1/2. Untuk 1/2? gaco saya semua sama. Itu pun sujak-jak. Untuk dosis saya nggak pernah mengurangi sedikit pun. Dan kenapa kalau untuk antrian kayak sekarang kan banyak atau sampai 3 bulan 4 bulan. Memang saya malam kan saya netes sendiri. Oh gitu. Jadi setiap malam saya netes sendiri, ini manual. Jadi saya nggak pernah pakai yang kayak alat itu, enggak. Dan ini kan memang banyak dari prosesnya, stiker hologram, stiker ini nanti buat ke packing, nanti ribet. Nah, ini banyak yang palsu Om Jendol. Jadi Saking bagusnya dan saking larisnya, alhamdulillahnya itu. Nah, itu kan tadi ada pertanyaan itu yang dipakai Om Acus sama yang dijual itu sama atau enggak? Ternyata sama. Jadi Sama. Om Acus pun bahkan di sini pun satu racian bisa buat dua botol. 2 botol. Mungkin Gitu. bisa disesuaikan dengan cuaca di kota-kota. Nah, bener. Seperti itu. Pahami karakter burung, karena kalau yang dipakai di sini dipakai khususnya di cuaca Temanggung ataupun Wonosobo kurang. Dingin ya. Ya mungkin Di sana. tetap buat 1 botol. Kalau di sana buat 2 botol mungkin kurang tinggi lah. Kurang tinggi. Jadi itu. pandai-pandai kita lah memahami karakter burung dan juga menyesuaikan cuaca di kota kita seperti itu. Betul Om, betul. Terus gini Om, aku lihat sekarang itu banyak sekali produk-produk topping, khususnya pleci, bahkan sekarang kan bisa juga dipakai buat sogon gitu kan. Pernah nggak merasa takut tersaingi ataupun istilahnya persaingan seperti ini Dextro tetap maju, tetap santai, tetap produk, ataupun pernah nggak merasa takut akan terkalahkan di pasaran? Oh gitu. Kalau saya pribadi ya nggak masalah, karena memang yang penting kan kita untuk saingan itu sehat. Iya, Jadi nggak seperti itu. usah menjelek-jelekan produk lain. benar. Jadi konsumen yang memilih. Toh Benar. belum tentu produk saya cocok di si A, Benar. produk B cocok di si A. Ya kan kayak gitu Om. Jadi kalau tersaingi saya ya enggak lah. Malah saya dukung aja. Cuman memang ya itu tadi, yang penting sehat. Yang penting sehat dan juga jaga kualitas. Jaga kualitas. Dan memang Dextro 87 itu kalau buat sogon memang sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Cuman kan saya baru ngecek sogon ini akhir-akhir ini. Dan memang kalau di Nektar sendiri nanti dicampur Dextro 87 nanti akan basi. Oh gitu. Jadi gitu. Kemarin saya buat tutorial dan ternyata bagusnya yaitu jadi 1DX87 itu dicampur Nektar, dan saya pakai CS juga itu Colibri Sweet dari Solo. Yang kuning itu. Kuning itu, dan ternyata saya terus ke Aguero, terutama ke Aguero. Dulu Aguero itu saya rasa setelannya masih rendah. Nah, pertama dapat dulu. Saya beli masih trouble terus. Iya. Nah, jadi beli burung gacor mahal ya, itu tadi nggak semuanya berjalan dengan mulus. Proses ya. Proses trouble saya pelajari terus, akhirnya ketemu di titik ini, titik ini oke. Jadi masih gini, akhirnya saya gimana caranya supaya terus gitu perform dan dia sudah kenceng. Burung saya habis semua ditembakin, guys. Kalah mental yang lainnya. Jadi gini teman-teman, Dextro itu buat sogon juga bagus, tapi caranya nanti teman-teman lihat di channel Om Acus Dextro 87 ataupun di TikToknya Om Acus, itu banyak sekali tutorial-tutorial untuk meracik
Dektril 87 sesuai dengan kebutuhan burung-burung kalian seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita harus kupas tuntas ini yang namanya Om Acus Dektril 87 karena gini Om, barometer Plecimania itu Dektril, maksudnya dalam artian gimana kita itu bisa seperti Dektril 87 besar, dalam artian besar itu produk lancar, laris di pasaran dan juga punya gajo-gajo bagus kan. Saya yakin semua pemain pengen seperti itu ya. Tanpa kalian sadari mungkin Om Acus ada pengalaman yang mungkin pahit ataupun perjalanan dari nol sampai sekarang ini mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman Om. Agak panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini kesempatan ya, aku dapat pinjam studio, pinjam kamera dan juga kesempatan mampir di sini. Siap. Ini memang agak panjang jadi sebenarnya Om. Saya dulu memang ya lahir dari kampung, maksudnya ya kalau kekurangan dibilang ya enggak lah, cuman saya nggak mau menyusahkan orang tua. Jadi dari awal dulu kisah-kisah dulu saya memang pengen jadi tentara. Oke. Cita-citanya tentara dan akhirnya memang habis uang banyak dan saya sendiri kalau mau di sini, wah saya malu. Tapi Om Acus asli Caruban? Saya Ponorogo. Ponorogo. Saya tinggal di Tugu. Wah, desa Om. Oh, iya. Itu memang saya akhirnya jadi tentara itu nggak jadi, kayak ke Malaysia. Pernah ke Malaysia juga? Pernah. Di situ saya tahu arti hidup. Gini Om, sebentar ini melenceng sedikit dari Perjalanan guys ya. Ternyata Om Acus ini pernah ke Malaysia. Pernah. Tanpa kalian tahu, aku juga pernah di Malaysia. 4 tahun dulu. 4 tahun guys. Tapi ya itu perjalanan hidup. Nanti hidup. kita cerita di belakang masalah Malaysia. Oke lanjut Om. Oke, habis dari Malaysia selama 2 tahun di situ saya tahu hidup. Jadi Karena kerja apa Om? di sana sebenarnya saya dulu cleaning service, angen-angennya ya di mall, terus dapat lihat cewek-cewek kayak gitu. Ternyata di sana enggak. Saya dulu nimbang karet dan itu beratnya bisa 50 kilo Di hutan ya? Bukan, jadi kita di timbangan. Oh, di timbangan. Jadi orang yang dari kebun nimbang ke saya. Oh gitu. Dan itu berat guys. Saya nggak tahu itu karet itu apa, saya kira jamur, ternyata kok bau. Nah, habis dari situ kan bos saya ada kedai runcit. Nah, situ langsung ke kedai runcit. Oh. Jadi jam 6 pagi kita udah start bersih-bersih sampai jam berapa? 12 malam. Saya dulu. Itu pas raya Cina, jadi pas ibu-ibunya. Saya seminggu nangis. Nangis. Itu. Ini salah satu pengalaman yang teman-teman belum tahu bahwa Pahit. Om Acus itu lahir dari benar-benar nol. Nol ya. Benar-benar nol. Pahit. Karena kenapa aku bilang seperti itu? Aku juga pernah merasakan di Malaysia dulu. Betul susah ya. Susah, benar-benar susah. Benar-benar susah. Dan dari situ saya tahu hidup dan akhirnya pulang pun saya masih kerja, nggak dapat. Jadi saya kuli batu. Pernah juga kuli batu? Pernah. Terus di pabrik sawit itu yang saya mikul sawit itu, muat Malaysia sawit juga? Di Kalimantan. Itu muat sawit sampai sininya parah lah. Cuman ya itu tadi, itu hidup guys. Terus akhirnya saya satpam kemana-mana. Saya masih ya nggak tahu tujuan hidup, masih ya cari kerja, ya udah dari situ uang harus tetap habis. Dan pada saat itu saya sudah vakum di Pleci. Jadi ketika duluan Pleci dulu. Pleci itu sebenarnya saya suka Pleci itu dari istri saya yang mengandung. Oh gitu. Tapi keguguran. Dan di situ saya baru suka burung. Di situ. Jadi saya Pleci itu putus sambung 5 kali Om. Iya. Saya udah pusing, stres, ya kan nggak ada yang bimbing. Akhirnya saya kerja di Carrefour Madiun itu sampai ya itu 7 jam saya berdiri. Terus saya udah vakum Pleci, akhirnya kembali saya ke Caruban, kerja di satpam mana ya ini, di pasar sini dekat. itu gantiin orang tua saya, itu gaji 700.000 1 bulan. 1 bulan. Untuk rokok 300.000. Terus gimana? Kalau di Temanggung enak, ada tembakau kita linting semua. Nah, Jadi itu sulit. Waktu dari panjangnya perjalanan itu, apa yang membuat Om Acus balik ke Pleci lagi? Ya, jadi kayak balik Pleci lagi itu bos saya ini, Om sampean pegang Pleci saya, no. Oh, gitu, Kenapa aku tak bilangin gitu?
ngalas tok bunyinya dan burung itu ya mungkin rusak lah. Oh, gitu. Akhirnya saya perbaiki lagi hingga burung itu mau ngalas isian, mungkin ya saya masterin nol lagi, akhirnya jadi. Terus saya dikontrakkan di perumahan sini, itu berjalan terus, saya sembari satpam. Jadi Sabtu Minggu saya lomba itu saya izin Om. Oh gitu. Izin seperti itu. Terus lama-lama ya titik nol lah, saya sampai apa ya, wis fase titik nol banget, hutang banyak kayak Sama gitu. juga, Om. Teman nggak ada, yang mau bantu nggak ada. Saya sampai apa ya, buku nikah saya gadekan loh. Sampai percaya kayak itu. Itu sampai saya lakoni. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita Banyak. Om Acus yang ternyata baru kita tahu. Tahu ya itu. Dan ini kita kupas tuntas dari nol sampai sekarang. Jadi jangan heran kalau Om Acus itu sekarang sukses dan besar, dan juga saya doakan untuk bertahan lah. Maksudnya bertahan dalam artian itu semakin sukses, semakin berkembang, dan juga bahkan mungkin nanti ada produk-produk baru untuk menggetarkan dunia peleti dan sokon sekarang. Amin Om. Ya itu tadi dari belajar dari pengalaman, saya harus berkembang. Terus saya nggak mungkin nyusahin orang tua, ya alhamdulillah lah saya nggak sampai lah. Akhirnya ya sampai sekarang. Jadi produk itu memang dari apa ya, temen, terus dari omongan-omongan Terus sampai dikembangkan. dikembangkan. Saya belajar dulu dari Mbah Dodi Satu Arah, Sabian. Nah benar. Saya pulang dari kerja itu jam 12 malam, sampai belajar itu biasanya jam 1. Kadang saya pulang malam. Iya. Iya gitu. Saya itu nimba ilmu. Jadi perci itu harus gimana. Saya terima kasih kepada beliau. Ya itulah. Sampai saya ke Depok dulu pernah juga, saya juga terzolimi juga pernah. Jadi burung mewah kok nggak masuk final, saya pernah. Saya merasakan semuanya. Pokoknya Om Acus itu dari pahit, manis, dan juga bahkan tadi dia sempat bilang terzolimi juga pernah. Terzolimi Pokoknya pernah. semua sudah dilakukan Saya untuk sudah peleci ya pernah Om. peleci. Ini untuk terakhir Om. Ya gimana? Mungkin teman-teman ini banyak yang pengen seperti Om Acus. Mungkin dengan bisa ngasih motivasi untuk teman-teman, khususnya peleci mania, supaya ya istilahnya lebih mencintai peleci lah. Mencintai peleci, oke Om. Jadi kalau peleci saya pelajari dari dulu, memang kalau gen bawaan pastilah. Ya, benar. Jadi burung itu mesti ada yang kayak manusia, ada yang bodoh. Ya, Mohon maaf, ada yang pintar. Nah, tinggal kalian mau pilih. Kalau saya perci itu gini Om, kalau di dunia hobi, sampean mau pilih pencetak, pencetak satu, terus apa ya? Kalau pencetak itu kan tugasnya dari anak-anak atau muda hutan, kita tinggal isian. Nah, benar. Kita bisa jual, itu sudah nilai ekonomi. Oke. Kedua itu penghobi. Jadi penghobi cuman cukup rumahan. Oh gitu. Ada juga seperti Om. Ada. Banyak ya. Itu penghobi cukup rumahan saja. Kita vitamin juga. Tapi penting hati kita senang, kita buat ngopi sudah. Ngopi burungnya bunyi. Betul. Jadi Dexo 87 itu nggak cuman buat lomba, di kalangan-kalangan ya cuman pencetak juga bisa, terus rumahan bisa. Yang ketiga ini buat lomba. Dan di titik lomba ini kita biasanya nggak bisa untuk mencetak karena sulit. Loh, kok bisa Om? Maksudnya? Bisa. Jadi satu rumah itu kalau ada anakan kan kadang berai. Oh gitu. Nah itu saya pernah dulu gaco saya hancur gara-gara faktor ini guys. Jadi kalau sampai pelomba, kalau mau mencetak pisahkan. Harus fokus juga. Harus fokus juga, karena enggak kebanyakan burung juga akhirnya malah jadi nggak kerawat. Ya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang hobi peleci itu ada banyak sekali opsi, dan juga Dextro itu bisa buat beberapa opsi untuk peleci rumahan juga. Betul. Membuat gacor untuk peleci lomba juga sudah terbukti dan di mana-mana. Terus tadi yang pertama untuk pencetak juga alhamdulillah banyak sekali yang mencetak burung dari nol dengan menggunakan Dextro, dan jadi akhirnya jadi gacauan. Jadi gacuan. Nah, Ini alhamdulillah saya juga anak-anak alam ya, ini dalam saya kasih ring Dexo 87. Ya alhamdulillah kebanyakan dia bermateri Om. Bermateri, dan juga aku lihat banyak sekali yang udah jadi gacauan. Udah jadi mau nembak, suruh buat lomba. Kalau nggak salah terakhir aku lihat
anak Pekalongan kalau nggak salah. Pekalongan? Link Dextro 87 lah. Kalau nggak salah, tapi bagus sekali, materinya bagus, iramanya enak didengarkan, terus volumenya tembus dan sering juara. Oh, Guru masih sudah muda, ada. ring. Ya kita nggak perlu sebut lah siapa nama gurunya. Pokoknya ada di Pekalongan lah. Sempat tak tanyain, tapi nggak dijual. Ya nggak dijual. Sayang soalnya itu. Ya alhamdulillah Om Jendol saya buat kayak gitu. Memang harganya memang sendiri memang tergolong Agak mahal, 150. Memang saya sudah dapatnya sudah mahal, dan uang untuk apa ya, laba katakanlah, untung itu juga saya sisihkan Om. Jadi buat nanti ke depannya, atau kalau memang udah banyak ya saya buatkan lomba sendiri, dan mungkin dengan hadiah yang agak besar. Alhamdulillah, ini berita bahagia buat teman-teman yang punya peleci ring Dextro 87. Ini ada wacana, kapan-kapan kita nggak tahu ya Om. Kita Iya, belum akan mengadakan kelas ring Dextro 87. Nah, itu. Mungkin juga nanti ada sangkar wajib juga. Aduh. Pokoknya kita Dextro 87 sahdu. Oke Om, terima kasih. Siap Om. waktunya. Jendol, terima kasih. Saya sangat berterima kasih Om, sudah diizinin mampir, Siap. sudah direpotkan, dan juga dipinjemin studio seperti ini Siap, buat bikin aman. konten. Moga Tuhan yang balas Om. Dan saya Siap, doakan untuk Dextro 87 selalu sukses, Amin. jaya, dan tetap Sahdu, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.